Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya dan selamat datang di channel Quorum, kamar untuk obrolan hukum. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asas-asas yang ada pada hukum tata negara atau asas-asas HTN. Tapi sebelum kita bahas asas-asas apa saja yang ada di dalam hukum tata negara di Indonesia, kita bahas terlebih dahulu secara singkat apa yang dimaksud dengan asas itu sendiri. Karena dengan asas yang jelas, tentu obrolan kita bisa menjadi lebih berkelas. Oke, secara bahasa, asas bisa diartikan sebagai dasar atau alas yang menjadi tumpuan atau landasan berpikir atau juga pendapat. Sementara itu di dalam Kamus Hukum, asas hukum diartikan sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Jadi bisa kita katakan bahwa asas hukum tata negara adalah hal yang sangat mendasar dan fundamental yang dijadikan sebagai landasan berpikir juga pedoman di dalam pembentukan sebuah ketentuan-ketentuan hukum yang ada pada hukum tata negara. Oke, di dalam hukum tata negara sendiri dikenal ada 5 asas yang melandasi terbentuknya peraturan-peraturan hukum tata negara. Apa saja yang menjadi asas-asasnya? Asas yang pertama adalah asas Pancasila. Kemudian asas yang kedua itu adalah asas negara hukum. Asas yang ketiga, asas kedaulatan rakyat. Asas yang keempat, asas negara kesatuan, dan asas yang kelima atau asas yang terakhir adalah asas pemisahan kekuasaan dan check and balance. Kita bahas dulu asas yang pertama, yaitu asas Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Dan selain sebagai ideologi negara, Pancasila juga merupakan sumber hukum utama dari segala peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia. Nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila itu harus menjadi jiwa segala peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini juga tidak terkecuali dengan hukum tata negara. Berbicara tentang Pancasila itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kelima nilai-nilai yang ada di dalam masing-masing silanya. Kelima nilai-nilai itu antara lain adalah nilai ketuhanan atau nilai religius, kemudian ada nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan yang terakhir yaitu nilai keadilan. Jadi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku itu harus mengandung kelima nilai yang ada di dalam Pancasila. Sehingga setiap materi yang terdapat di dalam peraturan-peraturan hukum itu tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terdapat di dalam Pancasila itu sendiri. Maka sesuai dengan penjelasan tadi, tidak mengherankan jika Pancasila itu ditempatkan sebagai asas yang paling utama di dalam pembentukan hukum tata negara. Kemudian asas HTN yang kedua adalah asas negara hukum. Jika kita melihat ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 itu dikatakan Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hukum harus dijadikan sebagai pilar yang menopang aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga permasalahan-permasalahan bangsa, semua permasalahan-permasalahan bangsa yang terjadi itu harus bisa diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali itu harus mematuhi norma-norma hukum yang ada. Dan Indonesia sebagai negara hukum menganut konsep negara hukum material, yang artinya negara tidak hanya bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakatnya saja, akan tetapi negara juga harus bisa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Selain itu, di dalam konsep
negara hukum material ini, hukum tidak hanya dimaknai sebagai sebuah norma atau aturan yang sifatnya sebatas mengatur dan memaksa. Akan tetapi, hukum juga harus bisa hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga hukum yang ada itu merupakan hukum ideal yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh elemen masyarakat. Asas berikutnya atau asas yang ketiga adalah asas teori kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan yang dianut adalah teori kedaulatan rakyat. Di dalam asas ini dikatakan bahwasannya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Disebutkan di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi asas kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh undang-undang tadi juga sejalan dengan bentuk sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Maka dengan adanya asas kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi, setiap peraturan hukum yang ada dalam sebuah negara itu harus memperhatikan kedua hal tadi. Jadi dapat kita katakan bahwasannya ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum tata negara di Indonesia itu harus mampu mendukung aspek kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Asas yang keempat yaitu asas negara kesatuan. Jika kita melihat sejarah kemerdekaan bangsa ini, pada dasarnya negara kesatuan itu dideklarasikan pada saat proklamasi kemerdekaan oleh para tokoh pendiri bangsa dengan menyatakan seluruh wilayah itu bagian dari satu negara. Nah, salah satu cara untuk menjaga keutuhan negara ini yaitu dengan membentuk hukum tata negara yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 itu telah ditegaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi atas amanat undang-undang tersebut, maka setiap rumusan peraturan hukum ketatanegaraan yang akan dibentuk itu harus mengedepankan asas persatuan dan kesatuan negara. Tidak dibenarkan adanya materi di dalam hukum tata negara yang memiliki peluang untuk memecah belah bangsa ini. Maka dari itu, sebelum menetapkan sebuah kebijakan publik, sudah seharusnya pemerintah melakukan pengujian dan pengkajian terlebih dahulu yang secara mendalam. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan itu merupakan kebijakan-kebijakan yang sifatnya kontroversial, yang pada akhirnya dapat memicu konflik, baik itu konflik secara vertikal maupun secara horizontal. Tentu saja ketika terjadi sebuah konflik sosial, ini akan berdampak buruk bagi persatuan dan kesatuan kita. Maka sebisa mungkin hal ini harus bisa dicegah dan dihindari agar tidak menjadi pemicu perpecahan di negara ini. Asas yang terakhir atau asas yang kelima adalah asas pemisahan kekuasaan dan check and balance. Oke, sebelum berbicara tentang konsep pemisahan kekuasaan dan check and balance dalam konteks hukum tata negara di Indonesia, kita sedikit membahas dulu tentang konsep pemisahan kekuasaan itu sendiri. Di dalam bukunya Two-Thirds Government, John Locke itu membagi cabang kekuasaan menjadi 3, antara lain kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Pemikiran John Locke tentang pembagian kekuasaan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dengan trias politikanya yang memisahkan 3 cabang kekuasaan, antara lain menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Sebagaimana cabang-cabang kekuasaan yang kita kenal dalam hukum tata negara di Indonesia. Pemisahan kekuasaan ini sebenarnya itu ditujukan agar kekuasaan negara yang begitu besar tidak terpusat pada satu organ saja, tapi dibagi-bagikan ke dalam cabang kekuasaan yang ada. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekuasaan yang sifatnya absolut yang
rentan disalahgunakan dan diselewengkan oleh pihak penguasa. Konsep pemisahan kekuasaan ala Montesquieu ini tidak hanya memisahkan organ kekuasaannya saja, tetapi memisahkan juga fungsi-fungsi dari masing kekuasaan itu. Sehingga antar cabang kekuasaan yang satu dengan kekuasaan cabang yang lainnya itu tidak saling berkaitan, bahkan tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak dimungkinkan dilakukannya kerjasama dalam menjalankan proses ketatanegaraan. Lantas yang jadi pertanyaan kita, bagaimana dengan konteks hukum tata negara di Indonesia? Apakah pemisahan kekuasaan yang ada di Indonesia itu sama persis dengan ajaran trias politikanya Montesquieu? Melihat realitas politik dan dinamika hukum sekarang ini, ketiga cabang kekuasaan tadi, baik eksekutif, legislatif, maupun kekuasaan yudikatif, itu tidak lagi mungkin untuk tidak saling bersentuhan dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Peraturan yang mengatur hubungan antar kekuasaan negara yang ada di Indonesia itu tidak cukup hanya dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan saja, tapi juga perlu adanya kerjasama dan pengawasan antar cabang kekuasaan negara. Maka berdasarkan kondisi tersebut, muncullah atau dikenallah sebuah asas yang dinamakan asas pemisahan kekuasaan dan check and balance. Dengan diterapkannya asas pemisahan kekuasaan dan check and balance ini, maka antar kekuasaan negara tadi tidak hanya bisa saling bekerja sama dalam menjalankan urusan ketatanegaraan, tapi juga antar cabang kekuasaan yang ada itu diharapkan bisa saling mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan negara-negara lainnya. Seperti berdasarkan Undang-Undang Amandemen keempat. MPR yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan legislatif itu tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Akan tetapi MPR dan cabang-cabang kekuasaan negara yang ada, baik dengan kekuasaan presiden, DPR, MK, MA, dan kekuasaan-kekuasaan negara yang lainnya, itu sekarang dikatakan sederajat atau dinyatakan sederajat, satu tingkat. Jadi bisa kita simpulkan secara sederhana, maksud dari penerapan teori pemisahan kekuasaan dan check and balance ini agar negara hukum Indonesia dengan sistem demokrasinya dapat berjalan secara efektif dan efisien guna mewujudkan sistem hukum ketatanegaraan yang baik. Baik, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Maksud hati pengen tiduran, tapi istirahatnya cuma sebentar. Jika mau memberi tanggapan, silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.